Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh ya. Masya Allah. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua yang khususnya hadir di sini, insya Allah diberikan syafaatnya dan kita diberikan umur panjang dan kesehatan untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan umul Quran. Semoga hari ini diberikan kebermanfaatan, keberkahan, kelancaran, dan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Alhamdulillah. Keluarga anak-anak sehat semua ya Ustadz. Semoga Amin. ya baik. Bapak Ibu yang hadir hari ini insya Allah juga sehat walafiat semuanya ya. Baik, Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. Ustadz untuk efektif waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih udah Rifa, udah Anda dan Bapak Ibu yang muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. السادة والسيدات أحسنكم الله حياتكم جميعا. Puji syukur kehadirat Allah, salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali malam hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Ibu muliakan dalam rangkaian kaitan lanjutan kajian Quranic Journey yang pertemuan kali ini adalah pertemuan ketujuh kita. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan kita ini membahas surah Al-Mumtahanah. Hari ini masuk pada ayat ketujuh. Lalu nanti kita bahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti juga biasa doa bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada hikmah dari para ulama, dan diakhiri kajian kita ini dengan uh, ikhtisar surah. Yang hari ini kita memasuki surah yang ke-97 dalam urutan mushaf Al-Quran, yakni surah Al-Bayyinah. Apa itu Al-Bayyinah dan siapa yang dimaksud dengan orang-orang ahlul kitab, orang musyrikin itu siapa, terus asbabun nuzulnya bagaimana surat ini dan seterusnya. Itu malah pertemuan malam hari ini. Kira-kira gambarannya demikian Bapak Ibu yang muliakan. Begitu seperti biasa sebelum kita mulai mengurai ayatnya, hadis dan sebagainya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang telah menebalkan ayat ketujuh dari surah Al-Mumtahanah ini dan juga menguraikan kata-katanya dalam kolom-kolom yang sudah dibuat.
Kami persilahkan kalau ada yang sudah selesai Ya. ditampilkan. Ibu. Baik, silahkan Bunda, Bapak yang sudah selesai boleh ditunjukkan. Bunda Tin sudah? Bunda Tin ya. Baik, Masya Allah. Bun. Hmm. ya. Boleh geser kirinya Ibu? Kiri, iya, iya. Hmm. Yang menebalkannya mana, Bun? Yang menebalkannya. Ayat ayat tujuhnya. Ayat tujuh, ya. Ini menebalkannya, Alhamdulillah. Kalau urayanya ada berapa banyak, Bunda Tin? 21. Baik, Belum. kasih Bunda Tin. Selanjutnya, nggak apa-apa Bu, nanti kita sama-sama ulas Ya, ya. Alright. baik. Baik. Silakan. Pak Herman sudah? Ya, Hmm. ini udah. Iya, silakan. Oh, ini menebalkannya, Alhamdulillah. Oke, bagaimana dengan urayanya, Pak Herman? Ini uraiannya. Lihat nggak, Ustaz? Mm-mm. Ada Ada berapa berapa? banyak, Pak Herman? Ada 21. 21. Sama kayaknya tadi dengan Bunda Tin ya. 21. Baik, Makasih. terima kasih. Pak Memang. Haji udah Pak Haji? Pak Haji Zainal? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kabat nih hujan dari masjid. Iya, ini gerimis di sini juga sama. Oh, Rata Alhamdulillah. ya. Heeh. ayat 7 ya. Kan? Ya, Ayat ayat 7. tujuh. Heeh. Betul. Monggo, Pak Haji. Nah, Kalau sewu, silakan. sewu. Ya, Mhm. Ini menebalkannya. Qadir wallahu ghafurur rahim. Baik. Selanjutnya uraian kata-katanya. Monggo. Alhamdulillah sudah juga nih Mas. Udah lengkap ini. Ada berapa banyak tadi nih? Ada 21 ya? Satu ya. Tadi sama dengan yang sama ya. sebelumnya. Masya Allah. Baik. Barakallah fiik. Terima kasih Oh, Pak Haji. baik. Bunda Bunga sudah? Ya, sudah, sudah, sudah. Sudah? Assalamualaikum, sudah Pak Alhamdulillah. Ustaz. Monggo, Bun. Iya. Ini menebalkannya, Ini tapi sudah menebalkannya. Benar. Selanjutnya gimana ini ayatnya? Uraiannya. uraiannya Pak Ustaz. Mana nih? Agak silo-silo. Ada berapa banyak nih, Bun? 21 juga Pak Ustaz. 21 juga ya? Iya, Ya, kayaknya udah Ya. sama ini. iya. Baik. Ada lagi? Silahkan. Nanti udah. Monggo. Kalau sudah ada Contekannya yang sama, lain. jadi sama. Sudah? Ah, Nah, ya, ini sama baik. kayaknya ya. Assalamualaikum Bu Ustaz. Nunung sama kan, Bu Nunung ya? Bu Nono? Sama kan? Baik. Memang sama. Iya. Iya, Ya, gitu. Baik. Coba Bun, lihat. Ya. Ini menebalkannya. Betul. Gimana urayanya, Bun? Banyak kayaknya ini kanan kirinya. enggak ini yang kiri. Ada berapa, Bun? Baru 21 saja. Oh, baru 21. Berarti masih mau nambah gitu. Berarti masih menambah ya. Nah, Baik, makasih Bu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, saya kira dari tampilan tadi beberapa hasil yang sudah diurai oleh Bapak Ibu tadi dari mulai Bunda Tin, Pak Herman, Bunda Zainal, Bunda Nunung, Bunda Ngadinah tadi. Iya, saya kira udah menggambarkan ya, meskipun yang lain belum sempat menampilkan, saya kira prinsipnya mungkin sama. Kita lihat sama-sama. Tapi sebelum kita urai, boleh ada yang kiranya berkenan membaca? Membaca dulu ya. Silakan untuk Pak Herman. Boleh membacakan ayatnya, Pak Herman? Enggak. Mic-nya silakan dibuka, Pak Herman. Nggak kelihatan tulisannya. Oh, mau ditampilkan? Boleh. Oh, monggo nih, Pak. Pak Herman nih. Ini Pak ya? Monggo. Ya, Iya. ini kelihatan Ustaz. Baik, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل عسى الله أن يجعل
bainakum wa bainal ladin. Pendek Ustaz, napasnya Ustaz. Iya. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Iya. Ya Ustaz. Iya. Artinya Boleh silakan. terjemahnya? Hmm. Terjemahnya Ustaz ya. Iya, Iya. boleh. Artinya mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Iya. Allah Maha Kuasa Hmm. dan Allah Maha Pengampun Hmm. lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Barakallahu fiik rahimanallahu wa iyyakum jami'a. Al-istima' wa tilawatil Quran. Semoga beliau yang membaca, kita yang mendengarkan sama-sama diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ayat yang beliau baca Pak Herman Rifai tadi pendek ayatnya, dan ayatnya masih berkaitan berbicara tentang bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy dahulu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada Allah SWT mengingatkan kepada Nabi bahwa orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi SAW selama 13 tahun beliau dimusuhi, dihalangi dakwahnya, terus diintimidasi, bahkan dibunuh sebagian sahabat-sahabatnya. Maka bagaimana perintah Allah SWT kepada eh, Nabi SAW menyikapinya? Maka diperintahkan oleh Allah SWT agar Rasulullah SAW berbuat baik, ya, kita berbuat baik kepada mereka. Meskipun kalau ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang Nabi Ibrahim, keluarga Nabi, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Nah, tanda uswatun hasanah, tanda kebaikan, tanda keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim keluarganya, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, adalah apa itu? Adalah menyikapi musuh itu tidak selalu dalam sejarah, tidak selalu Rasulullah menghadapi dengan perang. Gitu ya. Ada kalanya dengan perang, ada kalanya dengan kebaikan. Seperti yang terungkap di dalam surah As-Sajdah, bukan As-Sajdah, maksud saya di dalam surat Fatir, gitu ya. Surat Fatir disebut wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini persis semangatnya dalam kesan ayat ini sama mirip dengan ayat-ayat ini. Yaitu Allah SWT menyampaikan kepada Rasul, mewahyukan kepada Rasulullah SAW, wala tastabil hasanatu wala sayyi'ah. Nggak sama perbuatan buruk dan perbuatan baik. Balasan keburukan dengan keburukan atau balasan keburukan dengan kebaikan. Tidak sama, gitu ya. Karena waliyun hamim, Rasulullah disuruh untuk menanggapi permusuhan atau penentangan dari orang-orang Quraisy itu dengan jawaban yang lebih baik dari mereka. Tidak dibalas dengan sama-sama kekerasannya, sama-sama jahat. Ternyata dalam ayat yang saya bacakan tadi, maksud saya bukan surat Fatir, surat Fussilat. Surat Fussilat itu
ka'annahu waliyun hamim, orang-orang yang kau musuhi itu boleh jadi nantinya menjadi sahabat yang dekat. Ini juga begitu ya. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah akan menimbulkan kasih sayang di antara kamu dan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Dalam konteks interaksi Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, gitu ya. Bukankah kita membaca dalam sejarah, mendengar dalam uraian-uraian bagaimana permusuhan, bagaimana bencinya eh, Abu Sufyan bin Harb kepada Rasulullah SAW dan istrinya, ya, Hindun. Bagaimana Hindun itu kemudian dalam perang Uhud itu eh, bukan hanya membunuh daripada Hamzah, tetapi juga membelah dadanya dan makanya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana Abu Sufyan itu memprovokasi, memimpin perang, memusuhi dan melawan Nabi SAW dan kaum muslimin. Begitu luar biasa itu. Gitu ya. Tapi balasan kepada Abu Sufyan ternyata di bagian-bagian tahun-tahun terakhir sebelum Fatu Makkah, gitu ya, persisnya mungkin menjelang Fatu Makkah, justru Rasulullah itu berbuat baik kepada Abu Sufyan sehingga Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Dan kemudian ada mawaddah, ada cinta, ada rasa kasih sayang. Begitu juga orang-orang kafir yang dulunya memusuhi ternyata berubah menjadi penolong Islam. Dulunya memusuhi Islam menjadi penolong-penolong Islam. Semuanya itu tentu Allah yang menjadikan itu. Jadi kalau Allah perintahkan berbuat baik, maka ikutin saja perbuatan baik itu. Karena hasil daripada yang diperbuat itu akhirnya ada pada Allah SWT. Ikhtiarnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang Nabi juga melakukan eh, tindakan tegas dengan bahkan perang sekalipun, kan gitu ya, bahkan perang sekalipun. Nah, semuanya tentu dalam petunjuk Allah SWT. Asallahu yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum. Semoga Allah atau mudah-mudahan Allah menjadikan antara kalian hai kaum mukminin dan orang-orang yang dulu memusuhi kalian ternyata terjadi apa? Allah jadikan apa? Mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta antar mereka, antar kalian dan mereka. Wallahu qadir, untuk menjadikan itu Allah Maha Kuasa, untuk menjadikan merubah hati orang yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya membenci jadi cinta, yang tadinya apa namanya kesal, marah tetapi jadi cinta. Itu Allah Maha Kuasa untuk merubah itu semua. Makanya kita dalam doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Allah yang mengubah-ubah hati seseorang. Jadi eh, kita tidak tahu orang yang kita benci lalu didoakan, atau orang yang tadinya membenci kita lalu kita doakan ternyata dia menjadi orang yang mencintai kita. Karena yang merubah, menggenggam, menguasai hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu qadir, Allah Maha Kuasa untuk merubah hati orang dari benci menjadi cinta, dari kesel menjadi senang, ya, dan seterusnya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa, lagi Maha Penyayang atas hamba-hambanya. Nah, saya kira inilah pesan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7 yang kita baca. Begitu ya, Bapak Ibu. Itulah pesan ayatnya seperti itu. Baik, selanjutnya kita ingin coba uraikan ayat-ayat yang tadi ada di kita bahas tadi dalam uraian ayat tadi. Baik, Bapak Ibu, coba kita jawab sama-sama ya. Asa itu artinya bisa semoga. Ini isim atau fi'il atau huruf? Asa ini jenisnya. Ternyata asa ini fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhinya fi'il madhi jamid namanya, Bapak Ibu. Jamid itu apa? Jamid itu artinya fi'il yang tidak bisa berubah. Ya sudah, satu paket itu aja, satu bunyi itu aja, udah nggak bisa yang lain. Jadi asa itu tidak ada mudhari'nya, tidak ada masdarnya. Ya, udah begitu aja. Itu. Jadi ada fi'il namanya fi'il madhi jamid, ya. Lawannya fi'il madhi mushtaq.
Fi'il mushtaq. Apa fi'il mushtaq? Fi'il yang bisa diubah, ditasrif. Dari madhi ke mudhari ke masdar ke isim fa'il ke isim maf'ul dan seterusnya. Itu namanya fi'il mushtaq. Kalau yang madhi jamid itu ya udah dia aja. Asa udah nggak ada tempat, nggak ada mudhari, nggak ada masdar, nggak ada bisa lain. Ya, tapi dia fi'il. Nah, gitu ya. Iya. Ya Allah, ya Allah artinya. Isim. Lafaz jalalah. Isim lafaz jalalah. Jalalah. Nah, kalau asalnya fi'il berarti Allahnya jadi fa'il. Gitu ya. Fa'il. Iya. Fi'il, fa'il. An akan. Atau suatu saat nggak diperterjemahkan an itu. Nggak Ini juga. huruf apa, Bun? Ayo. Istisna. Huruf Istisna nasab. bukan. Oh, nas. Nasab. Nasab. Tapi kan Ya istisna. jual menjadikan ya. Iya. Jadikan. Yang itu menjadikan. Fil apa tuh Fi'il. Bapak Ibu? Ya jual. Mudori. Fi'il Mudori. mudhari. Betul, fil mudhari. Fil mudhari. Nah, ya jual itu menjadikan. Ini fiilnya fiil mudhari. Mudori. Baina antara. Antara. Antara Isim ya. Apa nih? Isim. Isim. Isim apa nih? Isim baru. Benar, zorof namanya. Sahih, zorof. Menunjukkan tempat ya. Iya. Maka namanya zorof apa? Ibu, bapak. Makan. Jorok makan. Zorof makan. Makan itu artinya apa? Tempat. Tempat. Jadi kalau makan tempat apa itu? Sering kali kita bilang ini barang ini makan tempat ya, makan itu bahasa Arab tempat. Tapi beda lagi tuh Pak ya. Oke, kum kalian Kalian. Isim. apa ini isim ya? Isim. Isim domir. Isim apa? Domir. Domir. Sahih. Wa dan Dan huruf huruf apa ini? atof. Atau sahih. Baina sama kayak tadi. Iya, Iya. Huruf makan. zorof makan. Lawannya zorof makan, zorof apa ibu-ibu? Zaman. Zorof Huruf zaman. zaman. Kalau zaman berarti Waktu. 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 Kalau makan berarti Tempat. cuma dua itu saja ya. Iya. Zorof tidak ada yang lain kan, ibu-ibu? Tidak ada yang lain. Zorof cuma dua itu saja. Zorof makan, zorof Zaman. tidak ada zorof yang lain. Baik. Terus Aladi. alladzi apa itu? Orang-orang yang. orang yang isim mausul. Orang-orang yang. Nah, benar. Artinya orang-orang yang ya. Iya. Ini isim. Isimnya apa? Mausul. Isim mausul. Kata apa sih isim mausul itu, Ibu? Kata sambung ya? Sambung. Iya. Kata sambung. Itu dia. Bagaimana Ustaz? Gimana, Bun? Kata sambung. Isim mausul kata sambung. Ada. Nah, ya. Musuh. Musuh. Ada itu artinya memusuhi. 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 Bukan Apa nih? musuh. Isim fi'il huruf? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Madi. Madi. Madhi. Sahih. Tum. Kalian ya? Ya. Kalian. Isim Terus? domir. Isim ya? Isim. Isim Domir. apa nih? Domir. Domir mutasir. Mutas. Iya. Ada itu minhum. Minhum. Min. Dari Satu jar. huruf Huruf jar. ya? Ya. Huruf apa nih? Jar. Ya. Oke, huruf jar. Kategorinya huruf jar. Terus hum. Mereka. Mereka. Isim. Isim.
Mereka. Domir lagi. Isim ya? Iya. Dhamir Ya. muttasil. Mutas. Ya. Mutasil. Ini yang tum namanya dhamir muttasil lil khitab. Istilahnya ya. Kalau Lil. ini dhamir muttasil lil ghaib. Oh. Lil ghaib. Bin. Nah gitu. Atau dhamir muttasil lebih pendek. Mukhatabun. Kotob. Ubun. Mukhatabun. Ini dhamir muttasil ghaibun. Tuh gitu. Mukhatabun itu mananya berarti orang yang diajak Bicara. 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 Kalau ghaibun Yang Di luar. dibicarakan. Yang orangnya dibicarakan. tidak diajak bicara. Tidak diajak bicara. Orang Ketiga. 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 Tuh. Yang dibicara. Kalau orang pertama namanya apa? Kalim. Eh, Apa bun? Ulang lagi mohon maaf. Mutakalim. 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 Kalau nahnu banyak Kalim. gimana Bunda Tin? Eh, Sama. Tadi mutakalim cuma tambahin wawun nun. Mutakalimun. Nah, Mutakalimun. benar mutakalimun. Ya, Jamak soalnya ya Ustaz. mutakalimun. Mutakalimun. Karena jamak. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau gua Ya. apa namanya? Dia. Gua namanya domir goib. Ghaib. Kalau hum, Ghaibun. nah itu dia. eh, Kalau dua anta, dua ibu. Anta Ya, Untuk mukhotob. Kalau antum, mukhatabun. Mukotobun. mukhotobun. Ana, Nama ya, mutakalim. tadi kali. apa tadi? Mutakalim. Mutakalim. Nahnu, Mutakalimun. Mutakalim. nah itu. Udah pas tuh itunya istilahnya luar biasa. Itu. Baik. Mawadah itu cinta. Kasih sayang. Ini isim ya? Sim. Isim apa, Bun? Masdar. Masdar. Bun Nunung. Fi'il Iya. madinya apa, Bun? Katanya masdar. Jadi fi'il madinya Belum sampai Ustadz. belum sampai. Memang masih di mana? Masih di jalan. Masih jalan. Masih di halte ya? Puas. Eh, Pak Herman. Ini katanya Mawad- fi'il madi. Apa masdar? Fi'il madinya apa, Pak Herman? Mawadah. Iya, mawaddah itu kan sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan? Iya. Itu semuanya masdar tuh. Sakinah, mawaddah, rahmah, semuanya masdar. Nah, pertanyaannya, tuh mawaddah fi'il madinya apa? Wadda mungkin Ustaz. Nah, betul. Wadda. Wada. Tad'if pakai tasdid. Wadda. Wad. Kalau sakinah, fi'il madinya apa, Bapak Ibu? Sakinah. Sakar. Ya. Berarti Zainal pernah dengar sakinah, fi'il madinya? Sakin. Sakana. Sakinah. Fi'il madinya sakana. Karena Sakana kan? Iya, Sakana. sakana. Ini bukan takana, sakana. Sakana. Makan. Sakana. Itu artinya sakana itu bisa tinggal, bisa diam, bisa tenang. Sakana. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak ketemu kata harokat di dalam bahasa Arab, fathah, dhamma, kasroh, sukun. Itu dari kata-kata sakana, sukun. Oh, sukun itu sakana ya. Iya, Bun, tenang, diem. Diam. Iya, Iya. makanya nggak harokat kan artinya bergerak. A, I, U. Oh ya. Kalau sukun, nggak A, I, U, O aja udah. Hati, hati. Oh,
Tuh gitu tuh. Itu ada dari nama ada memang hubungannya dengan apa namanya praktiknya gitu ya. Hmm. Terus Asal kata sakinah sukun ya, mawadah. Kalau sakat. rahmah mah tahu kalau rahmah masdar berarti fil madinya Rahimah. rahimah. Sahih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu kalau dasar berarti sakinah itu menunjukkan kalau pakai tak marbutah jadi masdar gitu Ustaz ya. Jadi apa Sakinah. namanya ada sakinah, ada sukun, ada sakan, ada saknun. Itu semuanya masdar. Betul. Hmm. Oh, Kayak gitu. sakana. Berarti saktah juga gitu ya, sakat. Saktah. Oh, kalau sakta Diam bukan. sejenak. Kalau sakta sakata. Sakata. Oh ya, diam Sakata. sebentar. Bukan sekate. Sakate. Oh, bukan sekaten ya. Bukan sekate juga. Saten. Sakata sama artinya sakana. Ya. Sa- Sakata artinya diem. Diam sejenak ya, silakan. Biasanya. Maka bilang sakta itu Saktah. iya sekali. Diemnya sekali. Sa- Kalau sakatat berarti berulang-ulang diemnya. Oh, Kan makanya sekali ya. Kalabal rona. Udah sekali. Itu contoh. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, eh, kita insya Allah akan terbantu memahami kaidah-kaidah tajwid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu ketika Bapak Ibu menguasai istilah-istilah itu dari tinjauan kebahasaan Arab. Ya, ya. Itu ternyata setelah tahu itu oh itu dulu kita ngapalin tuh ya mad lazim mutsaqal kalimi atau ilmi madli itu apa, ternyata itu semuanya bisa diterjemahkan dari sisi artinya. Mad itu panjang, lazim itu mesti, itu mutsaqal itu ditebelin, kalim itu karena kalimat ada jumlah. Oh gitu. Iya, lazim. Madlin, mad itu panjang, lin itu lembut. Nah, lembut. gitu tuh. Ya, Mad. terus gitu. Mad arid li sukun, mad itu panjang. Kenapa? Karena arid. Tapi apa arid ketemu? Ketemu apa? Sukun, ketemu sukun. Sukun. Oh gitu. Itu Sukun. taunya tapi udah lama udah belajar bahasa Arab. Tahu dulu. Kalau dulu tuh paham orang nggak usah ngapalin definisinya apa gitu. Sudah kita baca tapi kita nggak paham. Jabarin artinya aja ya. Ah, iya. Ah, iya. Benar. Gitu tuh. Nanti lama-lama Bapak Ibu kan dengan bantuan bahasa Arab, dengan bantuan kaidah nahwu sorof, nanti akan membantu kita, menolong kita dalam membaca Quran. Kapan wakaf, kapan ibtidah. Iya, Hmm. Itu. Kalau itu konteksnya udah apa tuh? Konteksnya udah jumlah. Jadi jumlah Jumlah. ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah dzarfiyah, mubtada muakhir, khabar muqaddam, ataukah macam-macam tuh syibhul jumlah dan sebagainya. Oh, nih kalau ini berarti itu terbantu bacaan Quran kita itu kapan wakaf, kapan ibtidanya karena tahu jumlah. Hmm. Subhanallah ya. Kita mau wakaf tapi mengulanginya dari mana gitu Ustaz ya? Nah, namanya harus kalimatnya menjadi Kalimat. kalimat yang bisa kalimat sempurna atau anak kalimat dimulainya. iya. Hmm. Wakaf ibtidak. Wakaf tidak. Wakafnya berhenti, tidaknya mulai dari mana? Kan Iya. gitu. Jangan dimulai lewat mulai domir gitu nggak boleh Ustaz. Iya, kan nggak boleh wala ilaha illallah terus apa namanya ha illallah lah Iya. kacau. Wala ilaha la ilaha illallah kan gitu. Kapan memulainya kapan? Jadi kalau Iya. misalnya dia ada syibul jumlah ada ini. Nah, saya kira itu pelajaran Bapak Ibu dalam bahasa Arab itu insya Allah bisa menolong kita, membantu kita menikmati ketika membaca itu dari sini loh itu. Iya. Syukurnya sekarang Bapak Ibu kemudahannya Al-Quran sudah dikasih tahu sekarang oleh orang-orang nih mulainya di sini berhentinya di sini dikasih Kasih garis warna lagi. dikasih warna kasih garis kasih ini itu Al-Quran udah warna-warni neko-neko isinya udah semua. Iya. Dikotak-kotakin. Dikotakin, ditambah irobnya di bawah, wis pokoknya warna macam-macam. Dalam rangka memudahkan maksudnya sih ya. Iya, iya. Apa? Karena insya Allah ada manfaat. Iya, iya. Wallahu, kalau wawunya di awal, anggap Hmm. saja kata apa ada itu minhum mawadah, ini berhenti sebuah kalimat sudah selesai. Nah, maka wawunya itu wawu tidak ada artinya. Ini huruf ini namanya huruf Kata Huruf istisna. Istisna.
Nah, dengan Istifham. menggunakan tadi istilahnya Pak Zainal, Istifna. Ibtidah. nah, Awal. iya awal istinaf, ibtidah sama tuh, itu ya, gitu. Namanya juga ibtidah, maka dimulai dari situ tuh bacanya kalau berhenti. Gitu. Allahu. Terus Allah, Awal Allah, isim isim, lafad, lafad Ya. jalal jalalah, maha kuasa, qadir. Maha Maha kuasa. Kuasa. isim, Isim sifat. 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 Ini kedudukannya sebagai predikat, sebagai khobar. Khobar ya Ustaz. Khobar. Nah, khobar begini tidak boleh mulainya ketika kita bilang wallahu qadirun, wallahu ghafurur rahim. Itu dimulai dari qadirun kan nggak bisa. Harus dari Hmm. Allah. Allah. Contohnya, benar. Contohnya begitu. Ya, ya. Wallahu, nah ini baru karena Dan, hubungan sebelumnya maka ini huruf atof berarti artinya dan. Dan Huruf apa namanya? Atof. atau Allahnya sama. Sama ya. Apa Sama tadi apa? lain? lafad jalalah Iya, Ghafur, Maha pengampun Ampun. Ampun, isim, sifat sifat, sama bawahnya juga. ya sifat juga Cuma rahimnya artinya apa, Bun? penyayang maha penyayang Penyayang. Tuh, gitu. Ternyata saya juga sama nih sama Bapak Ibu. Jumlahnya 21. satu ya. Hmm. Wah, hari ini tidak Ini 100 semua nilainya nih ya. hari ini Iya. hari ini lulus ya, Oh, ini kompak bener semuanya bisa sama luar biasa. anak Ya ini. kerkom nih kerja kelompok. Aduh, Kerja kelompok tapi tempatnya jauh-jauhan gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan kepada hadis Nabi Sallallahu Silahkan. Alaihi Wasallam. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak ada. Ustadz, masalah makna Baik. tadi Pak Ustadz. Monggo, monggo. Dari ayat yang terkandung itu kan Rasulullah apa namanya memaafkan, menyayangi terhadap musuh kan gitu ya. Iya, Musuh Musa itu ada suatu batas besar tertentu nggak tidak? Karena pada saat itu kan musuhnya juga musuh yang sangat ya mohon maaf ya sadis sampai membunuh Hamzah tapi karena Rasul sehingga perintah Allah ya untuk menyayangi. Kadang-kadang manusia itu kadang-kadang kan punya batas dan sebagainya Pak Ustadz. Jadi parameternya gimana Ustadz ya? Kapan kita menyayangi kepada musuh-musuh kita gitu? iya. Penjelasan. Baik. Eh, kalau kadang-kadang gini, ada musuh itu yang apa namanya? eh ini kan lihat apa namanya? Kalau lihat dari perjalanan dakwah Nabi, kalau saya melihatnya bahwa memang Nabi memberi contoh dalam berbagai kondisi-kondisi itu berarti itu pilihan-pilihan, pilihan-pilihan. Kadang Rasulullah SAW melakukan apa namanya tuh tindakan tegas, diperangi, itu kadang seperti itu. Kadang-kadang Rasulullah SAW justru memberi maaf, kan gitu ya. Padahal seperti yang Pak disampaikan tadi, ini orang harusnya dieksekusi nih, apa Ya. namanya dikisos nih. Kan pada peristiwa apa namanya Fathu Makkah itu Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah itu bersama para pasukan itu mengantongi ada 11 orang-orang yang tadinya akan dieksekusi mati karena tindakan mereka, pembunuhan mereka kepada orang-orang Islam gitu yang dengan cara yang keji, termasuk di dalamnya adalah Hamzah yang dibunuh oleh Ya. Hindun, maka Hindun itu dieksekusi harusnya, itu dieksekusi mati. Terus saya namanya tidak hafal semua, kan termasuk misalnya itu Hindun, terus kemudian eh, yang membunuh Hamzah itu sendiri kan gitu ya, itu kan dieksekusi harusnya udah tercatat dalam eksekusi mati. Terus kemudian Ikrimah bin Nabi Jahal, anaknya Abu Jahal itu kan harusnya dieksekusi mati, kan gitu ya. Terus ada juga yang dari 11 orang itu yang saya baca hanya satu yang dieksekusi mati, yang lain dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa dimaafkan semuanya? Semuanya dimaafkan karena mereka itu
ketika Rasulullah datang ke Mekah, lalu mereka mengikrarkan diri masuk Islam. Hmm. Hindun, Ikrimah, Abu Sufyan sebelumnya ya, Abu Iya. Sufyan sebelumnya. Itu mereka mengikrarkan diri masuk Islam. Maka ketika orang sudah mengikrarkan diri masuk Islam, tidak boleh itu, apa namanya, tidak boleh dibunuh lagi. Kan ada Hmm. sahabat dalam perang, dalam suatu peperangan sahabat itu membunuh musuh padahal musuhnya bersyahadat, gitu ya. Jadi udah dalam keadaan musuhnya terpojok, lalu dia bersyahadat. Lalu sahabat ini tetap membunuhnya dengan apa namanya, dengan ketika ditanya sama Rasul, kenapa kau bunuh dia? Dia pura-pura ya Rasulullah, pura-pura karena takut mati maka dia bersyahadat. Gitu. Hmm. Dia dimarahin sama Nabi. Bagaimana kamu tahu? Coba kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, coba kau buka tuh hatinya, jantungnya. Kamu tahu nggak isi? Hmm. Gitu. Ya, Artinya ya. apa? Gak boleh kita mengapa namanya itu, memvonis orang itu. Ya, gitu. Belum tentu dia begitu. Bagaimana kalau iya? Kalau bagaimana kalau dia iya betul-betul masuk Islam? Kalau dia bersyahadat, berikrar, kan berarti membunuh seorang Muslim. Hmm. Kan itu dosa besar. Kan gitu tuh. Jadi eh, beberapa tindakan-tindakan itu dia namanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ketika bagaimana kita menyikapinya, maka itu tergantung kepada istihad kita mengambil apa seharusnya tindakan. Karena mungkin peristiwa-peristiwanya bisa jadi beda-beda. Kalau kita mampu memaafkan di dalam kemampuan kita membalas, maka itu yang dicintai oleh Allah, maka itu yang dijanjikan oleh Allah pahala. Tapi boleh jadi orang tidak membalas karena takut, kan gitu ya. Ya, ya, Maka ya. berarti tidak membalasnya bukan karena ini, karena takut, kan gitu ya, bukan karena kemampuan mengendalikan diri, tapi karena takut. Hmm. Seperti itu. Ya. Eh, Tidak ada batasan, apa namanya, sejauh ini tidak ada batasan bahwa ini harusnya dimaafkan ini. Tapi kalau orang udah minta maaf, memang ada harusnya Ya. memaafkan. Ya. Gitu. Gitu. Tapi kalau mereka sudah kan dikasih tahu, menyerahlah kalau enggak kalian akan diperangi. Sudah begitu dia nggak mau, bahkan ada yang membunuh utusan Nabi, diperangin sama Nabi kan gitu. Hmm. Tapi ada yang diajak, dia tidak mau masuk Islam. Contohnya, misalnya sebentar, eh, Mekaukis, Mekaukis misalkan. Mekaukis itu raja Mesir, itu ketika diajak masuk Islam, dia apa namanya, menghargai utusan itu, tetapi dia belum meminta maaf, saya tidak bisa masuk Islam. Tapi sebagai penghormatan saya kepada seorang yang mengaku nabi itu, yang mengutusmu ke sini, aku berikan hadiah ini, termasuk memberi hadiah namanya Maria Al-Qibtiyah yang kemudian jadi istri Nabi, kan gitu tuh. Hmm. Nah, apa namanya, Makokis ini mengakui apa namanya, menghormati, maksudnya menghormati utusan Nabi, tidak tidak menciderainya, tidak melukainya, dan memberikan hadiah kepada Nabi, kan gitu. Tapi Heraklius, Heraklius itu apa namanya, eh, me- Tetap tidak mau masuk ya, Islam. tidak menerima Islam, bahkan membunuh. Hmm. Hmm. Bukan membunuh, mohon maaf, memotong telinga daripada utusannya dan merobek-robek surat Rasul. Lalu Rasul mengatakan, Bakaukis akan merasakan hal yang sama, kerajaannya akan dirobek-robek suatu saat nanti. Sama itu. Dan Heraklius akhirnya kan gitu ya, Hmm. sama di zaman Umar bin Khattab, wah itu apa namanya, dikalahkan oleh tentara Islam. Jadi Iya. apa namanya, tidak semuanya kalau masuk Islam, apa diajak terus masuk Islam, kalau enggak diperangi, enggak juga. Jadi ada yang diperangi, ada yang tidak diperangi. Kalau dia apa namanya, menghargai, mengakui, ya enggak diperangi. Tapi kalau dia melawan, apalagi kemudian tuh apa namanya itu, membunuh utusannya, wah itu diperangi sama Nabi SAW. Gitu Hmm. saya kira. Jadi Iya. mungkin jawabannya tidak bisa dipastikan, jadi hanya Iya. 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 istihad. Udah Iya. paham, Ustaz. Paham. Syukur, Ustaz. Baik, mantap. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Hmm. Hadis Nabi nih. Siapa yang akan membaca untuk kita? Bu Rifa. Ini Ya, tentang, baik. ya, tentang Silakan Nabi nih. Bunda Tin. Monggo Bu Datin.
Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabi yabitul la, yabitul laila layali layalin mutata biata tawa tawita tawitan wa ahluhu la yajiduna asya asyanan asyaan Asya'at. asyaan wa kana aksaru Aktaru khubzihi. khubzi ya Iya, khubzihim khubzihim. Khubza syair. khubza syai khubza syairin Syair. syaira khubza syair Iya. Abu Isa haza Ada hadithun hasan. hasan Sahih. sahih. Iya. Apa pun artinya nih? Ini gambar tentang Nabi. Dari Abbas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur beberapa malam secara berturut-turut dengan perut kosong dan keluarganya tidak memiliki makanan, tidak memiliki Malam. makan malam. Roti mereka yang paling banyak adalah roti gandum. Berkata Abu Isa, hadis ini hasan sahih. Baik, makasih. Bulan. Ini gambaran tentang bagaimana Nabi. Ini Nabi tidak berkata, tidak berucap, tapi sahabat melihat bagaimana kondisi Nabi. Ini yang disebutnya hadisnya hadis fi'li. Fi'li. Rasulullah tidak berucap, tidak berkata, tapi bagaimana sikap Nabi digambarkan oleh sahabat. Bagaimana kata Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah, kata Ibnu Abbas, melihat Nabi beberapa hari itu nggak makan. Masya Allah tuh, nggak makan. Perutnya kosong. Bahkan keluarganya pun itu tidak makan malam. Tidak makan malam. Jadi melewatkan malam tanpa makan malam. Itu. Eh, dan banyakan beliau itu makannya itu adalah makan roti gandum, roti gandum, bukan roti dengan segala macam kenikmatannya, kan gitu. Udah roti, roti aja, roti gandum aja. Ini disahihkan menurut Abu Abu Isa. Di dalam hadis ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu hidupnya sangat sederhana, gitu ya. Makanya suatu hari Umar bin Khattab itu sampai menangis di hadapan Nabi ketika melihat Nabi itu keluar dari rumahnya itu tampak sama beliau itu di apa namanya itu di sebagian kulitnya itu bekas-bekas apa namanya pelepah korma. Kan ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi, kaget sekali gitu bahwa Nabi itu tidurnya sangat sederhana sekali. Tempat tidurnya itu sangat-sangat sederhana sekali. Beliau menangis gitu ya. Menangisnya apa? Menyatakan kau adalah Rasulullah, engkau adalah orang manusia paling mulia sedunia. Seluruh makhluk engkau yang paling mulia. Engkau lebih mulia dari raja Persia, engkau lebih mulia daripada raja apa namanya raja Persia atau raja Romawi gitu. Eh, tapi engkau hidupnya begini sengsara kan gitu. Kenapa engkau tidak menyatakan itu kepada kami ya Rasulullah? Maksudnya kalau dia menyampaikan kepada Umar, Umar akan belikan yang lebih layak. Tentang makanan juga begitu. Kenapa engkau lapar begitu? Gitu ya. Itu Umar bin Khattab sampai menangis melihat kondisi Rasul seperti itu. Tapi Rasulullah apa namanya senyum-senyum aja. Enggak. Apa kata Rasul? Saya tidak persis tahu, maksudnya tidak persis hafal apa namanya hadisnya, tapi kira-kira kalimatnya kalau saya itu berlimpah, bagaimana nanti dengan umat saya? Nanti masih akan mencontohkan, gitu, mencontoh seperti itu. Biarlah itu, ini dari saya seperti ini, kan gitu.
seperti ini. Jadi eh, tidak usah kalau misalkan diberikan kekayaan, alhamdulillah. Kalau diberikan kesulitan, saya pun sulit kan gitu. Jadi itu kata Nabi begitu. Itu satu contoh bagaimana Rasulullah SAW hidupnya itu sangat sederhana. Padahal kalau beliau minta, gitu ya, bisa saja itu Bukit Uhud itu jadikan emas dan sebagainya. Tapi kan beliau tidak tidak demikian. Jadi mencontohkan yang sulitnya. Makanya ada orang orang mengatakan yang sulit itu adalah belajar makan susah. Sebab kalau makan enak nggak usah belajar. Kan gitu ya. Yang belajar yang susah, yang perlu belajar itu adalah apa itu? Tidur di tempat yang tidak nyaman. Sebab kalau tidur di tempat yang nyaman, di hotel dan semuanya orang, insya Allah udah nyaman, bisa. Gak usah belajar, udah bisa. Itu contoh-contoh dalam keseharian yang disampaikan dari tergambar dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seperti itulah Nabi kita, itu ya. Insya Allah. Bahkan ada doa beliau, Allahumma ahyini miskinan, itu, wahsyurni ma'az zumartil masakin, atau kama qala Rasul. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan nanti kumpulkan aku juga bersama orang-orang miskin. Itu pembelaan beliau untuk orang miskin. Dan memang kalau kita lihat sebagian besar nabi-nabi itu hidupnya kan miskin, gitu ya. Sangat. Yang kaya itu ya Nabi Sulaiman, kan gitu ya. Gitu. Nabi Dawud raja kan, Dawud raja, Sulaiman raja kan gitu. Rata-rata yang lain, nabi-nabi yang lain kan hidupnya miskin. Seperti itulah gambarannya para nabi. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita ini apa namanya, bapak-bapak, ibu-ibu diundang oleh tetangga, diundang oleh saudara, atau datang ke tempat tetangga saudara yang sedang dapat kebahagiaan, ada kelahiran di dalam keluarga itu, ada anak yang lahir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa apa namanya mencontohkan doa. Ini doa untuk ucapan kalau ada keluarga kita, tetangga kita, atau kita kunjung kepada yang kelahiran lah kan gitu ya. Baik waktu akikah dan sebagainya. Barakallahu lak fil mauhubilan. Ya. Wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruziqta birrah. Gitu ya. Apa artinya itu ya? Barakallahu laka fil mauhubilak. Semoga Allah memberkahimu atas pemberiannya kepada. Semoga Allah memberkahimu fil mauhubilaka dengan hadirnya anak itu ya kepada. Gitu maksudnya. Wa syakartal wahib. Engkau layak bersyukur kepada yang memberi. Maksudnya Allah SWT. Wa balagha asyuddah. Ya. Wa balagha asyuddahu. Semoga wa balagha asyuddah. Semoga anakmu cepat dewasa. Ya, waruziqta birrohu, dan engkau diberi rezeki berupa baktinya kepadamu. Semoga anakmu soleh sehingga anakmu itu berbakti kepadamu. Waruziqta birrohu. Cucu kita lahir, tetangga kita lahir. Ini doanya ibu-ibu. Barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruziqta birroh. Gitu ibu-ibu, bapak-bapak ini. Ya. Apa artinya? Barakallahu laka fil mauhubilak, semoga Allah memberkahimu atas kelahiran yang anak yang dilahirkan. Ya. Wa syakartal wahib, kau pantas untuk mensyukuri si pemberi, itu Allah SWT. Wa balagha asyuddahu, semoga Allah sampaikan anak itu sampai usia dewasa. Maksudnya dipanjangkan usianya. Bukan hanya dipanjangkan usianya. Waruziqta birohu, semoga panjangnya usia anakmu itu kau akan menikmati ketaatannya kepadamu, baktinya dia kepadamu. Itu Bapak. Subhanallah. Indah sekali ya doa dari Nabi SAW ini. Kalau ada orang mengucap begitu tuh, ibu, bapak-bapak, maka dibalas doanya tuh. Iya, barakallahu laka wa baraka alaik wa jazakallah khairan wa razaqallahu mithlah wa jazala tawaba. Ya, atau sampai sini aja kalau repot-repot nih ya. Barakallahu lak wa baraka alaik. Itu aja udah yang gampang. Itu. Wa jazakallah khairan wa razaqallahu mithlah. Kalau sih kan semoga Allah memberkahimu.
Semoga Allah memberkahi kebaikan dan saat kesulitan. Wa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik atas doamu kepadaku. Wa razaqakallahu mitlah. Semoga Allah juga memberi rizki berupa balasan yang setimpal atau terwujudnya atau memperoleh hal rizki yang sama denganku. Wa Ya. razaqakallahu mitlah. Diberi cucu yang sama misalkan begitu. Nah, itu dia. Wa ajazala thawabak. Dan semoga pahalamu dilipat gandakan. Wa azzala thawabak. Ya. Azzalallahu thawabak. Ini boleh juga ibu-ibu, bapak-bapak dipakai untuk apa namanya itu ucapin ini nih kalau misalnya ada berterima kasih nih. Azzalallahu thawabak. Nah, gitu. Artinya apa tuh? Semoga Allah balas berlipat ganda. Ya, itu dia. Jadi kayak tadi apa doanya? Barakallahu laka fil mauhubi laka. Gitu ya. Wa syakartal wahib wa balaghu asyudda wa ruziqta birroh. Itu doa ucapan yang kita sampaikan kepada keluarga yang sedang berbahagia. Beroleh anak, beroleh cucu dan sebagainya. Jawaban kita bagaimana kepadanya? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallah khairah wa razakallahu mithla wa azzala thawabak. Jadi ini bisa dipakai untuk mendoakan bahagia. Hikmah. Ya, silakan. Siapa yang bacakan hikmah ini? Bu Rifa. Ya, silakan Pak Haji Zainal. Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Man jada bimalihi bakhila bi'irdi. Wa man bakhila bimalihi jada bi'irdi. Siapa orang yang bermurah dengan hartanya, maka ia akan pelit menjaga ketat kehormatannya. Dan siapa yang pelit dengan hartanya, maka akan murah dalam menjaga kehormatannya. Muter-muter gitu. Pelan-pelan. Iya bener nih Pak Jadi. Siapa orang yang murah dengan hartanya, gitu, maka ini tandanya dikata ulama ya, kata Hasan bin Hasan, kata Zaidul Jawad bin Hasan bin Hasan. Siapa orang yang bermurah dengan hartanya, dermawan. Orang yang dermawan itu maka kehormatannya akan terjaga. Gitu. Siapa yang bakhil, tuh, orang yang bakhil, tuh, berarti tandanya bahwa tuh dia punya harta saja, dia bakhil, berarti ini nih, orang tidak menjaga kehormatannya. Sebab kalau orang bakhil disebelin orang nggak, Bang? Disebelin orang ya, dibenci orang kan, diumpatin orang. Tuh. Makanya dia tidak menjaga kehormatannya, kemuliaan. Tuh, kenapa? Karena kebakhilan. Tuh. Kalau dia dermawan disenangi orang, gitu ya. Disenangi orang, tidak diumpat-umpat orang. Gitu. Saya kira itu. Jadi menurut Zaidul Jawad bin Hasan mengatakan ada korelasinya antara kehormatan orang dengan kedermawanan. Orang yang dermawan itu maka kehormatannya terjaga. Orang yang bakhil kehormatannya nggak terjaga. Karena akan diumpat orang, akan dijelek-jelekin orang. Gitu. Itu dia. Inti pesannya seperti itu pada pesan hikmah yang disampaikan oleh Zaidul Jawad bin Hasan. Ya itu. Baik, memuliakan sampailah kita pada ikhtisar surah yang surah berikut setelah kemarin kita bicara surah Al-Alaq, itu Al-Qadar. Setelah Al-Qadar kita bicara sekarang surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, Bapak Ibu. Baik, kita lihat. Surah ikhtisar atau ringkasan atau selayang pandang tentang surah Al-Bayyinah. Nama surat Al-Bayyinah.
Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Ternyata surat Al-Bayyinah ini, Bapak Ibu, itu punya nama-nama lain. Yang pertama nama dia sendiri, Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Itu. Ini terdapat ya pada awal surat dan ayat keempat ada kata-kata bayinah, maka dia disebut surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya bukti, ya, hujah, argumen. Itu Al-Bayyinah. Yang kedua, Al-Bariyah, ya, Bariyah. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, bariyah itu artinya sebenarnya makhluk, ya. Tapi maksudnya adalah sebaik khairul bariyah berarti sebaik-baik makhluk. Siapa sebaik-baik makhluk? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik makhluk. Nah, makhluk itu sendiri bahasa Arabnya bariyah. Selain holkun, dia bariyah. Selanjutnya nama surat ini adalah lam yakun. Itu ibu-ibu. Lah kita nyebutnya lam yakunil gitu ya. Jadi itu lam yakun. Tuh. Kenapa sebenarnya lam yakun? Karena memang awalannya bunyinya lam yakun. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Gitu ya. Berikut kemudian namanya kitabnya Ahlul Kitab. Nama suratnya Ahlul Kitab. Karena di awal ayat aja sudah ada Ahlul Kitab ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kan gitu tuh. Nah, sebutnya Ahlul Kitab. Jadi baru dengar kita ada nama surah Ahlul Kitab tuh. Kitab. Iya, itu surah Al-Bayyinah. Namanya. Namanya gitu ya. Yang selanjutnya terkadang juga disebut surat kiamat. Kiamat. Kiamat, iya, surat kiamat. Karena Bayi. akan diceritakan di ayat ke-6 ke-7 tuh. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Itu orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah apa namanya makhluk terbaik. Sebelumnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kan gitu tuh. Iya. Ya abada. Jadi tadi cerita orang-orang kafir itu akan berada di dalam neraka, orang yang beriman ada di dalam surga. Berarti kan cerita kiamat itu. Apalagi ada qayyimah. 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 Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasul Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun kutubun qayyimah. qayyimah. Itu dia. Hmm. Qayyimah. Yang ketujuh, hmm, yang ketujuh namanya al. Tadi sudah ya al-bariyah. Ya, yang kedua. Ini Bapak Ibu, al-bariyah sudah nih. Tadi kita buang aja nih al-bariyah sudah. Ini aja nih. Nama lainnya al-munfakin. Ini dalam tafsir Al-Azhar al-munfakin. Orang yang apa menepat, orang yang menekuni fakin itu. Tuh. Jadi ternyata al-bayyinah itu dengan al-bayyinahnya ada tujuh. Ada tujuh eh, Sebutan. nama surat. Surat Al-Bayyinah, Al-Bariyah, Lam Yakun, Ahlul yang Kitab, Ya. Qiyamah, Al-Fatihah. Al-Qayyimah, dan vaksin. Al-Munfakin. Al-Fatihah. Itu nama-nama lain nih.
Oke, kita lanjutkan. Identitas surah. Kita pengen mengenal surat ini Al-Bayyinah ini terdiri 8 ayat. Ayat tuh. Menurut Qori Basra Al-Bayyinah terdiri 9. Kalau orang-orang Basra 9. Tapi pendapat yang paling masyhur 8. Berapa kata? 94 kata, 404 huruf. Dia adalah urutan yang ke-98 dalam mushaf kita urutannya. Adapun turunnya adalah yang ke-100. Ke-100. Tergolong dalam surat Madaniyah, berarti turun di Madinah, gitu ya. Kenapa dari mana ciri-cirinya dari mana? Ciri-cirinya ahlul kitab. Ahlul kitab itu adanya di Madinah. Tuh, di Madinah. Di Mekah ahlul kitab nggak dikenal. Paling tidak masyhur. Dari sisi isi, surat Al-Bayyinah termasuk surat Al-Awsat, Al-Mufassalat, dan merupakan surah terakhir dari 13 surat yang berukuran awsat, yaitu berukuran kecil. Kecil sedang sebenarnya sih. Al-Awsat itu kecil sedang. Nanti yang pendek-pendek tuh dari At-Taka tuh pendek-pendek. Posisi surat ini pada hizb keempat dari juz 30. Ya. Tema utama. Surah ini mengandung 2 hukum fikih yaitu tentang kewajiban sholat dan zakat. Ini tema-tema utamanya. Kalau fikihnya itu. Di antara tema utama yang diangkat dalam surat ini adalah penjelasan tentang orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yang benci dan lambat dalam menerima kebenaran Islam dan wahyu serta risalah Nabi Muhammad SAW. Kan gitu tuh. Padahal orang Yahudi itu dulu waktu Nabi SAW itu belum dijadikan nabi, salah. Mereka orang-orang ahlul kitab itu ketika mereka perang, ya, wakanu yastaftihuna ala ladzina kafaru. Orang-orang Yahudi itu minta kepada Allah agar dimenangkan pasukannya supaya kelak nanti bisa menerima, bisa menyambut nabi yang dijanjikan. Tapi ketika nabinya datang, mereka nggak beriman. Mereka kalah cepat dengan orang-orang Khazraj, orang-orang Aus di Madinah yang mereka nggak ada kitabnya, nggak ada kitab sucinya. Karena mereka kaum pagan, mereka orang-orang apa namanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi mereka segera menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Jadi orang Yahudi kalah cepat. Akhirnya mereka gengsi, nggak mau nerima. Kemudian memperkenalkan orang-orang kafir ahlul kitab dan orang-orang musyrik sebagai makhluk yang paling buruk dan layak menerima azab neraka. Sebaliknya, berita gembira kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan sebagai makhluk terbaik yang dijanjikan surga dan kehidupan abadi. Tadi yang ayat ke-67. Siapa ahlul kitab dan musyrikin? Ibnu Katsir, ini ulama ahli tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi Nasrani. Sedangkan yang dimaksud musyrikin adalah penyembah berhala dan penyembah api, termasuk seluruh penganut paganisme, baik bangsa Arab maupun ajam non-Arab. Yang penyembah api, gitu ya, disebutnya adalah musyrikin, seperti kaum Majusi, ya, di Persia. Sedangkan ahlul kitab hanya disebut 2 saja, Yahudi Nasrani. Gitu ya. Ini tadi sudah ya. Sudah nih. Mujahid menyampaikan bahwa mereka munfakin. Ini bukan ahlul kitab berarti nih. Munfakin ini. Di sini munfakin. Munfakin. Mujahid, seorang ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa mereka munfakin tidak akan meninggalkan, artinya mereka tidak akan berhenti sehingga kebenaran tampak terperinci daripada mereka. Aslinya begitu tuh. Tapi begitu kebenaran datang, maka kecil yang menerima kebenaran itu, tapi kebanyakan adalah minhumul mu'minu wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian kecil mereka beriman, tapi sebagian besar nggak beriman. Nah, sabab nuzul. Sebenarnya mungkin lebih tepat bukan sabab nuzul ini. Bukan sebab turunnya ayat. Tetapi surat ini ada kaitan dengan peristiwa. Begitu. Peristiwa. Bukan peristiwa yang menjadikan surat ini turun. Bukan. Tapi ada peristiwa berkaitan dengan surah Al-Bayyinah. Ya. Ketika turun surah Lam Yakun. Jadi turun dulu nih surat ini. Turun dulu surah Lam Yakun. Al-Bayyinah. Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi ketika Qur'annya turun,
surat Al-Bayyinah turun, lalu Nabi diperintahkan supaya membacakan ini kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla memerintahkanku membacakan surat ini kepadamu. Maka Ubay menangis sambil berkata, apakah namaku disebut? Rasulullah SAW mengatakan, ya. Itu. Jadi apa namanya begitu apa namanya spesialnya gitu. Ubay bin Ka'ab itu kan salah seorang apa namanya penulis wahyu dan juga karirnya Rasulullah SAW. Itu Ubay bin Ka'ab. Jadi memang sahabat itu punya keutamaan-keutamaan masing-masing ya. Sahabat apa namanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar kan gitu ya. Itu masing-masing punya keutamaan-keutamaan itu. Itulah sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Hubungan antara surat Al-Bayyinah dengan surat Al-Qadar. Tuh. Munasabah, hubungan itu bahasa Arabnya munasabah atau korelasi bahasa kitanya, hubungan kesesuaian. Munasabah. Iya, gitu tuh. Sesuatu. Betul. Pada ayat pertama surat Al-Qadar tidak disebutkan secara jelas siapa yang menurunkan dan apa yang diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan kami turunkan dia di malam Qadar. Siapa? Apa yang diturunkan dan siapa? Nggak dijelaskan secara detail. Namun jika melihat setelahnya Al-Bayyinah, maka tampak penjelasan ada dua hal tersebut. Bahwa yang menurunkan adalah Allah, yang diturunkan adalah Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 2. Rasul minallah yatlu suhufa mutahharah fiha kutubun qayyimah. Nah, ini dia. Jadi korelasinya, hubungannya di dalam surat Al-Qadar Allah menjelaskan kami menurunkan Al-Quran, menurunkannya, tapi nyaknya itu apa belum jelas. Di surat ini jelaskan, yaitu suhuf mutahharah. Ya. Terus sementara berkaitan dengan surat Al-Bayyinah yang diletakkan setelah surat Al-Qadar menurut As-Suyuti adalah bahwa surat Al-Bayyinah terletak pada posisi penyebab apa yang ada dalam surat sebelumnya, yaitu seakan-akan dikatakan mengapa diturunkan. Ya, nahu lam yakunil ladzina kafaru munfakina an kufrihim. Jadi, kenapa diturunkan? Karena orang-orang kafir tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu utusan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran Al-Quran. Dan itulah yang diturunkan Al-Munazzal, yaitu Al-Quran. Ini menjadi kayak jawaban. Gitu. Isi kandungannya ada beberapa poinnya di sini, Bapak Ibu. Keteguhan orang musyrik yang tidak mau masuk Islam tanpa bukti nyata dalam kandungan surat Al-Bayyinah 1 dan 2. Ayat tersebut berisi tentang alasan mengapa orang musyrik tidak masuk Islam. Karena katanya belum datang kepada mereka apa namanya terangan, bukti nyata. Tapi setelah bukti nyata itu muncul, tetap aja ya. Ya. Al-Quran kitab yang lurus dan bukti nyata melanjutkan dari ayat 1 dan 2. Isi kandungan surat Al-Bayyinah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT yang lurus, yaitu benar dan memiliki bukti nyata. Yang ketiga, mudahnya perintah Allah kepada orang musyrikin menuju agama yang lurus. Ayat kelima dalam surat Al-Bayyinah mengandung penjelasan betapa mudahnya perintah Allah kepada orang musyrik untuk masuk Islam. Itu. Nasib orang kafir, golongan ahli kitab dan musyrik pada ayat ke-6 dalam kandungan surat Al-Bayyinah jelaskan bahwa nasib orang-orang ahli kitab dan musyrik di akhirat nanti, yaitu apa? Bahwa bagi mereka itu adalah jahanam. Ada pembalasan orang yang beriman dalam ayat 7 dan 8 bahwa mereka akan dibalas dengan surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira ini beberapa poin daripada isi kandungan surah Al-Bayyinah yang merupakan surah ke-98. Jadi kalau 8 berarti Ibu masih ada 16 surat lagi sampai dengan surat An-Nas ya. Ya.
Gitu. Kira-kira itu pertemuan kita sementara. Kalau ada hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu dari apa yang Ya, kami sampaikan. silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait surat yang tadi atau mungkin materi kita hari ini? Silakan. Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu berarti Ustadz yang bertanya kalau nggak ada yang nanya. Ah, ah, gitu ya. Silakan Bunda Tin ada Pak Ya Haji. lagi dibaca dulu. Oh, Oh lagi iya baca. benar. Pak Haji silahkan. Pak Herman, Pak Farid, ada Pak Farid juga. Ya Ustaz. Monggo, monggo, Pak Main. Mantap, Pak. Ya, Oh, ini saya masih bingung Ustaz. oh Pak Herman. Membaca Al-Quran itu kan ada wakafnya, Iya, tidaknya memulainya. Abang. Nah, untuk amannya di mana kita memulainya kalau atau di mana kita harus wakaf gitu Ustaz. Mungkin ada trik-trik tertentu gitu. Hmm, Terima kasih Ustaz. baik. Tentu apa namanya kan ini tidak apa namanya setiap ayat kan memiliki masing-masing kandungan yang berbeda-beda ya. Secara umum kalau kita kenali berarti kalau dia jumlah harus jumlah ismiyah, kalau enggak jumlah jumlah fi'liyah. Jadi kalau ngikutin kalau misalkan apa mau mengulang jangan dari fa'il tapi dari fi'ilnya. Kan gitu ya. Kalau jumlah ismiyah jangan dari mubtada, jangan dari khobar tapi dari mubtadanya. Kan gitu ya. Nah, Oh boleh ya. juga mengulangi dari sibul jumlah gitu. Hmm. Iya, tapi lebih baik ada mengulangnya dari kalimat mubtada khobar atau apa namanya Dari eh, fi'il. fiil fa'il atau jumlah syartiyah dari dari apa namanya syaratnya kan gitu. Itu. Oh, Saya kira sederhananya begitu kali ya. Apa namanya? Herman gitu. apa Kalau ada mulai dari kata summa atau illa. betul di antaranya ada misalkan ada huruf atof kan gitu ya. Dimulai dari Ya. atofnya kan gitu. Kalau ada huruf syarat dari huruf syaratnya gitu. Nah, tandanya atof itu berarti kan jumlah ismi ya, jumlah pilih ya kan? Hmm. Gitu. Oh, Gitu. Ustaz, saya tuh di pengajian saya Hmm. ada kita menggunakan Al-Quran as-sahib. As-sahib itu Ya. ada as-sihab, maaf. Ada Hmm. ini Ustaz, ada tandanya kalau kita memulai wakaf ibtidanya ada tuh Ustaz. Hmm. Betul, nggak apa-apa. Kalau seperti tadi Bunda Tin sampaikan, ada Quran yang memiliki tanda-tanda kapan wakaf, kapan tidak gitu Bun ya? Iya Iya, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. banyak. Banyak Ustadz. Silahkan. Itu. Quran seperti itu banyak. Banyak atau ibu-ibu ada dulu Quran namanya Seven in One. Seven in One. Tujuh macam di dalam satu mushaf itu, semua macam-macam di situ. Kan gitu ya. Boleh apa saja, pokoknya mana yang mudah, mana yang menjadikan kita lebih nyaman membacanya, monggo. Gitu. Nah, ini Ramadan besok mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan menyiapkan nih Al-Qur'an. Saya mau ngaji supaya nyaman besok nih Ramadan, biar sekalian tahu artinya, tahu wakaf tidaknya, tahu i'rabnya, kan gitu. Tuh, tahu tajwidnya, wah lengkap ya. Gitu. Terus hatam lagi. Subhanallah, luar biasa. Ya. Boleh, boleh. Pokoknya di, dinikmatin dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang nih yang akan menghadap ya kita hadapin ini Bapak Ibu eh, memiliki nilai plus bagi kita dalam konteks interaksi kita dengan Al-Qur'an ya. Tilawahnya, pemahamannya, tafsirnya dan seterusnya. Gitu. Insya Allah. Nah, Makasih Bu Natin. Ya. Komplit ya. Masya Allah. Karena kita pas juga di Ramadan nanti kita masih terus kelas ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah. Nambah paham. Udah asal insya Allah. Rebu. Iya. Baik, Begitu. ada lagi silahkan Bapak Ibu. Ah, baik. Tidak ada. Sudah Cukup. ada. Ya, cukup ya. Ada Pak Jainal.
Monggo. Cukup Ustaz, cukup Monggo. Ustaz. Alhamdulillah. Monggo. Cukup Ustaz. Ji, amin. Baik, kita akhiri ya Bu ya, yang doa ya. Tidak ada? Baik, Alhamdulillah. Kalau gitu berarti kita sempurnakan dengan doa untuk kajian kita pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka Amin. ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sempurnakan kembali dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. anta wa atubu Baik, ilaik. terima kasih Ustaz Nas. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin. Sampai bertemu kita di minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sama-sama, Bun. Monggo. Nuhun Ustaz, Ji, makasih sami-sami, Bu Ji. Ustaz. Monggo. Izin, Le. Ji, monggo.